Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di sore hari ini kami menemani Anda dalam program kajian rutin di setiap hari Rabu. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuk tanggal 9 Ramadan 1442 Hijriah. Para pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang sifat puasa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, merujuk dalam kitab Sifat Saum An-Nabi fi Ramadan yang disusun oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kajian ini disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. InsyaAllah beliau akan melanjutkan pembahasan terkait tentang beberapa hal yang akan merusak ibadah saum kita di sore hari ini. Baik, seperti biasa juga nanti kita akan berikan kesempatan kami mengundang bagi Anda para pemirsa Ahsan TV untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, nanti silahkan bisa menghubungi kami di nomor 0813 1829 4352, atau Anda juga bisa mengirimkan beberapa pertanyaan melalui layanan pesan singkat di nomor 0813 1445 5557. Baik, sambil kita nanti menyerahkan ke Ustaz, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar Ustaz sore hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah baik, ya. Diberikan kesehatan insyaallah. Amin. Baik, kami berikan kesempatan kepada Ustaz. Fadhlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, buah karya Al-Imam Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali dan juga Fadilatul Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, dan sampai pada pembahasan hal-hal yang bisa merusak puasa yang wajib ditinggalkan oleh seorang muslim yang sedang berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, namun puasa juga adalah menahan anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita dari berbuat perbuatan-perbuatan dosa. Maka Syekh dalam halaman 51 beliau akan menyebutkan satu persatu hal-hal yang wajib kita tinggalkan ketika melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah qauluz zur.
qaulu zur, ucapan dusta. Beliau membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi azza wa jal hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Perkataan dusta ketika puasa termasuk hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang puasa. Dusta di selain bulan Ramadan hukumnya haram. Pada saat Ramadan keharamannya bertambah semakin kuat. Artinya larangan ini selain bulan Ramadan memang sudah diharamkan. Namun ketika Ramadan, larangan tersebut akan semakin kuat, semakin besar dosanya karena kemuliaan bulan Ramadan. Perkataan dusta kadang-kadang tidak kita sadari. Ya, kita ucapkan kepada teman-teman kita ketika misalkan kita berjanji. Janji misalkan mau apa? Mau buka puasa. Sudah sampai mana? Ya sudah dekat bilangnya. Sudah dekat maksudnya dekat rumah. Ya. Nah, ini tentunya yang harus dihindari oleh orang yang puasa. Karena orang yang puasa mulutnya pun harus dijaga dari hal-hal kedustaan. Apalagi kedustaan itu sudah mendarah daging, menjadi kebiasaan. Ketika datang bulan Ramadan, maka dosa berkata dusta akan semakin berat. Karena para ulama mengatakan di bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan, amalan soleh dilipat gandakan pahalanya, begitupun berbuat dosa akan semakin berat dosanya. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan amalan kedustaan sangat banyak. Ia berbuat sesuatu, ia berbohong kepada orang. Dia misalkan ditanya, ya kamu sudah buka puasa ya? Belum, padahal dia sudah buka puasa. Ini namanya amalan kedustaan. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya sah, tapi tidak dapat pahala. Apalah artinya kita menahan lapar, minum dari pagi sampai sore, sampai maghrib, kemudian pahala kita hilang begitu saja. Kita hanya cuma dapat lapar dan hausnya, tapi kita tidak dapat pahala. Kalau ini dilakukan setiap hari bulan Ramadan, tentunya akan merugi sekali orang-orang semacam ini. Dia tidak dapat pahala, tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, "Ragima anfu rajulun adraka Ramadan wa lam yukfar lahu." Sungguh sangat merugi, kata Nabi, orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena perkataan dusta, karena perbuatan dusta yang dia tidak tinggalkan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Yang kedua, ucapan atau perbuatan yang wajib dijauhi oleh orang yang puasa, al-lagwu warafath, ucapan yang sia-sia dan perkataan kotor, jorok. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warafathi, fa in sabbaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaimun. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum, akan tetapi puasa itu menahan dari perbuatan sia-sia dan perkataan. Apabila ada seorang yang mencelamu, fa in sabbaka ahad au jahila alaik, atau dia bertingkah laku bodoh kepadamu, maka katakan, aku adalah orang yang puasa, aku sedang puasa. Hadis ini kaum muslimin sangat jelas sekali. Rasulullah mengatakan puasa itu bukan cuma menahan makan dan minum. Jadi ada puasa, jenis puasa orang awam, dan ada jenis puasanya puasa khas,
khawas, ya. Maka ada sebutan di negeri kita kiai khos. Maksudnya khos itu apa? Khusus. Puasanya orang awam, dia cuma nahan makan minum. Itu namanya puasa orang awam. Puasa kebanyakan orang. Lagi puasa, tetap lisannya jahat, tetap perbuatannya jahat, ya. Matanya juga tetap melihat hal-hal yang haram. Itu lagi puasa. Ini puasanya kebanyakan orang. Tapi ada jenis puasa yang khas, yang khusus. Hanya orang-orang yang dirahmati Allah yang mampu melakukan puasa khusus ini. Puasa apa? Yaitu puasa yang bukan hanya menahan makan minum. Innamas siyamu minal lagwi warafath. Tapi puasa itu adalah juga menahan dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor, perkataan cabul. Perbuatan sia-sia, sedang puasa main catur seharian, ini sia-sia, nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya main catur? Orang bilang main catur itu tambah pinter. Pinter apa? Pinter main catur, iya. Tapi kalau disuruh ngaji nggak bisa, ya. Jadi sangat keliru orang bilang mengasah otak itu dengan main catur. Iya, pandainya cuma catur ya tok. Tapi untuk ngaji, untuk agama bodoh, ya. Ini sia-sia. Apalagi perbuatan sia-sia, sedang puasa apa? Mancing. Ya, dari pagi sampai sore, istri ditinggal, anak ditinggal. Sedang puasa apa? Tidur seharian. Jadi mulai habis subuh, mulai start tidur. Bangun-bangun jam berapa? Jam 5.30. Jam 5 sore, kemudian tinggal mencari takjil. Ya Allah, sangat merugi orang semacam ini. Ya, kalau ada yang mengatakan tidurnya saya kan ibadah. Ibadah dari mana? Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Karena itu kata Nabi, innamas siyamu minal lagwi, puasa itu juga menahan perbuatan sia-sia. Warafas, perkataan kotor, cabul. Tidak boleh. Sampai sekalipun kepada istrinya. Ya. Sampai sekalipun kepada pasangannya, tidak boleh karena kita sedang puasa. Maka yang namanya puasa bukan hanya menahan makan minum. Puasa yang khusus adalah puasa orang-orang yang dirahmati Allah, yang menahan makan, menahan minum, dia juga menahan anggota badannya dari bermaksiat. Sampai kata Nabi dibuat permisalan, kalau ada seorang yang mencelamu, mancing-mancing emosi, ya, wa insabaka ahad au jahila alaik, atau melakukan perbuatan bodoh kepadamu. Ya, kita digoda-goda, dibully kalau bahasa sekarang, ya. Maka katakan ini shaim, saya sedang puasa, Jangan terpancing. Karena kalau kita terpancing jadi ikut marah, ikut melakukan hal-hal yang sia-sia, perbuatannya orang-orang bodoh, maka pahala puasa kita akan terhapus. Sah. Kalau berbicara sah, ya sah. Cuma sealangkah meruginya ketika kita hanya dapat lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Lihada ja'al wa'idu syadidu minan nabi sallallahu alaihi wasallam liman yaf'alu hadhil masawi'a. Faqala sadiqul masduku alladhi la yantiku anil hawa. Karena itu datang ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW bagi orang yang melakukan kejelekan-kejelekan itu. Faqala sadiqul masduk, maka as-sadiqul masduk, orang yang jujur dan selalu dibenarkan ucapannya, yang dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, maksudnya Nabi SAW, rubbin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal atos. Betapa banyak orang yang puasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Allahu Akbar. Ya. Jadi ancaman yang keras ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi, kalau orang-orang melakukan kebodohan, dosa ini adalah dia tidak dapat bagian apa-apa, alias tidak dapat pahala kecuali hanya lapar dan haus. Wa sababu dzalika anna man yaf'alu dzalika lam yafqah haqiqatas siyami allati amarana Allahu biha fa yu'aqabahu Allahu ala dzalika bihirmanihi minal ajri wath thawabi. Sebab hal itu karena orang yang melakukan hal tersebut tidak memahami, lam yafqah, dia tidak memahami hakikat siyam, hakikatnya puasa. Yang Allah memerintahkan kita untuk berpuasa dengan puasa yang sebenarnya, yang hakikatnya.
maka Allah menghukum, fayu'aqibuhullah. Aqaba yu'aqibu, fayu'aqibuhullahu, maka Allah menghukum dia dengan mengharamkannya mendapatkan al-ajr, pahala, was-sawab, ya, dan juga ganjaran. Maka kaum muslimin yang demikian Allah SWT, orang yang melakukan keburukan-keburukan ini dia tidak dapat pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memahami hakikat siyam, hakikat puasa. Jadi hakikat puasa itu adalah hakikatnya puasanya anggota badan, bukan cuma makan minum saja. Mata kita tahan dari melihat hal-hal yang haram. Maka yang sedang puasa jangan sering-sering buka YouTube, buka apa lagi? Buka TikTok. Ya Allah, puasa-puasa lihat TikTok. Ya sekarang ini kan sangat gampang. Kalau mau melihat wanita cantik nggak usah keluar rumah. Pegang HP, wanita cantik muncul semua. Nah ini sangat bahaya. Ya, sangat berbahaya. Mata harus dijaga sedang puasa. Kemudian apalagi mulut pun dijaga. Telinga juga dijaga, tidak mendengarkan musik, mendengarkan hal-hal yang haram, gibah dan sebagainya. Ya, kemudian anggota badan juga kita jaga, tidak melangkah kecuali ke tempat-tempat mulia, ke masjid, ya dalam rangka membantu orang menyalurkan sedekah. Itu orang yang puasa yang sebenarnya. Bukan berpuasa malah mendatangi tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat dosa. Tidak, ini harus dijauhi. Min ajli dzalika farraqa ahlul ilmi min salafina salihi baina an yakuna an-nahyu li ma'nan yukhtassu bil ibadati fayubtiluha wa baina an la yakun mukhtassan biha fala yubtiluha. Karena hal itu para ulama ahlul ilmi membedakan, ya para ulama dari kalangan salafun saleh membedakan antara larangan karena sebab khusus suatu ibadah maka bisa membatalkannya dengan larangan yang tidak khusus terhadap ibadah tersebut maka tidak membatalkannya. Artinya kalau kita melakukan perkataan dusta, bohong, sia-sia, ini tidak membatalkan ibadah. Kenapa? Karena larangan ini tidak khusus saat puasa saja. Betul? Kecuali larangan itu khusus saat puasa, maka bisa membatalkan. Contoh, larangan yang khusus saat puasa. Apa? Makan minum. Ini kan larangannya khusus saat puasa. Kemudian berhubungan suami istri bisa membatalkan puasa. Namun kalau berdusta, ya, melakukan perbuatan sia-sia, larangan ini puasa tidak puasa memang tidak boleh. Ya, berdusta saat kita tidak puasa, boleh tidak? Tidak boleh. Maka larangan tersebut tidak hanya khusus puasa. Sehingga ada kaidah kalau larangan tidak khusus terhadap suatu ibadah maka dia tidak membatalkan. Lain halnya kalau larangan tersebut berhubungan langsung dengan ibadah tersebut, khusus pada ibadah itu, maka dapat membatalkan. Pembahasan berikutnya halaman 53, penulis membuat judul baru, ma yubahu lis-shaimi fi'luhu. Apa yang dibolehkan bagi orang yang sedang puasa untuk dikerjakan, atau dengan bahasa lain, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. La yashukku abdun ta'iun fakuhal kitaba was sunnata annallaha yuridu bi ibadihi al-yusra wa la yuridu bihimul usra faqad abaha asy-syari'u al-hakimu lis-shaimi umuran wa rafa'a anhu al-haraja idza fa'alaha fa ilaikumuha bi adillatiha. Tidak ragu lagi bagi seorang hamba yang taat yang memahami kitab dan sunnah bahwasanya Allah menghendaki bagi hambanya kemudahan dan tidak menghendaki bagi mereka kesulitan. Al-usr, kesulitan. Sungguh syariat yang hakim, yang maha bijaksana, abaha, telah membolehkan lis-shaimi, bagi orang yang puasa, umuran, beberapa perkara. Kemudian mengangkat dari mereka rasa berat bila melakukannya. Fa ilaikumuha bi adillatiha. Berikut ini adalah hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang puasa dengan dalilnya. Yang pertama, as-shaimu yusbihu junuban. Orang yang puasa masuk di pagi hari dalam keadaan junub. Apa maksudnya? Masuk pagi hari dalam keadaan junub. Maksudnya, ketika tiba waktu subuh kita masih dalam kondisi junub. Bolehkah kita lanjutkan puasa? Ya, atau bagaimana? Keadaan ini kadang-kadang kita alami. Misalnya sepasang suami istri yang berhubungan suami istri di malam hari.
kemudian mereka tidur, tidaklah bangun kecuali sudah adzan subuh. Ya, sudah adzan subuh. Ketika bangun adzan subuh, mereka belum mandi dalam keadaan junub. Apakah dilanjutkan puasanya ataukah tidak boleh puasa? Jawabannya, boleh lanjutkan puasanya sekalipun mandi junubnya dilakukan setelah adzan. Persis dalam masalah ini wanita yang suci dari haid. Ada seorang wanita mengalami haid. Kemudian sucinya 5 menit sebelum adzan subuh. Dia suci, bersih. Karena melihat masih ada 5 menit, akhirnya makan sahur. Ya, makan sahur dan mandi suci dari haidnya setelah adzan subuh. Bolehkah seperti ini? Boleh, tidak ada masalah. Karena kondisi junub tidak ada kaitannya dengan ibadah puasa, tapi kondisi junub kaitannya dengan ibadah sholat. Orang yang masih junub belum mandi ingin puasa, silakan, boleh. Namun orang yang masih junub ingin sholat tidak boleh sampai dia mandi terlebih dahulu baru sholat. Itu bedanya antara sholat dengan puasa berhubungan dengan masalah junub. Apa dalilnya? Dalilnya kana min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam an yudrikahul fajru wa huwa junubun min ahli fayaktasilu ba'dal fajri wa yasum. Dalilnya bolehnya seorang yang puasa masuk pagi hari dalam keadaan junub. Dalilnya adalah perbuatan Rasul SAW. Beliau mendapati waktu fajar, maksudnya subuh, dalam kondisi wa huwa junubun. Beliau sedang kondisi junub min ahli karena sebab berhubungan dengan istrinya. Maka beliau mandi ba'dal fajri, setelah subuh, wa yasum, dan melanjutkan puasanya. An Aisyata wa Umma Salamah radhiyallahu anhuma wa Ummi Salamata radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaktasilu wa yasum. Dari Aisyah dan Ummi Salamah, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi SAW mendapati waktu fajar subuh sedangkan beliau dalam kondisi junub karena sebab berhubungan dengan istrinya. Thumma yaktasilu wa yasum, kemudian beliau mandi junub dan berpuasa. Dalil ini sangat tegas sekali akan bolehnya orang memasuki subuh hari dalam kondisi masih junub. Maka kaum muslimin, misalkan kita malam harinya mimpi basah, ya, yang masih bujang kan sebab junubnya apa? Mimpi basah. Ketika malam hari mimpi basah, bangun sahur, lihat cuma setengah jam, akhirnya dia memutuskan saya makan dulu. Kalau mandi dulu bisa telat sahur, ya. Akhirnya makan, ya, cuci tangan, ya, kemudian makan. Dalam kondisi junub, makan, minum, makan kurma dan lain-lain, tiba-tiba adzan subuh dan dia belum mandi, maka boleh semacam ini. Tidak ada masalah, walaupun mandinya setelah adzan subuh. Karena antara puasa dengan junub itu tidak ada hubungan. Bukan syarat sahnya puasa harus suci dari hadas, tapi syaratnya sholat harus suci dari hadas. Maka orang yang bangun subuh dalam kondisi masih junub, lanjutkan puasa, tidak ada masalah. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang diberitakan oleh istri beliau sendiri, yaitu Aisyah dan Ummi Salamah. Yang kedua yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, as-siwaku lis-shaim, bersiwak bagi orang yang berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu'in. Falam yakhussa Rasul sallallahu alaihi wasallam as-shaima min ghairihi. Fa fi hadza dalalatun ala anna siwaka lis-shaimi wa li ghairihi inda kulli wudu'in wa kulli salatin. Fakadzalika wa kadzalika fahuwa 'amun fi kulli al-awqati qabla az-zawali aw ba'dahu wallahu a'lam. Siwak bagi orang yang berpuasa. Nabi bersabda, andaikan tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak di setiap wudu. Nabi tidak mengkhususkan hal ini bagi orang yang puasa dan selainnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa siwak bagi orang yang puasa dan selainnya boleh di setiap wudu dan setiap sholat. Memakai siwak itu adalah kayu, ya, akar kayu yang memiliki aroma khas. Dan ini biasanya tanaman tumbuh di daerah Timur Tengah. Jadi siwak itu adalah akar kayu yang baunya khas dan sekarang sudah banyak diproduksi massal, baik yang basah maupun yang kering.
Keistimewaan siwak itu yang pertama, dia adalah matharatun lil fam wa mardatun lirab, kata Nabi. Siwak itu bisa membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aroma siwak itu tidak hilang dengan bau mulut yang kita alami. Jadi kita mengalami perubahan bau mulut, aroma siwak itu tidak akan hilang dengan bau mulut kita. Berbeda dengan sikat gigi ya, akan ikut mengikuti bau mulut, tapi untuk siwak tidak. Dan siwak itu ada jantan, ada betina. Ya, orang-orang yang bergelut dalam dunia siwak pasti tahu bahwa akar siwak itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, Nabi SAW beliau itu sangat suka bersiwak karena memang dia dapat membersihkan matharatun lil fam, kata Nabi, membersihkan mulut. Bahkan ketika detik-detik Rasul akan wafat, Nabi itu melihat saudaranya, ya, saudara istrinya, saudara iparnya itu Abdurrahman memakai siwak, diminta oleh Rasul. Padahal beliau sedang detik-detik akan meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa senangnya Nabi kepada siwak. Karena itu Rasulullah mengatakan, andaikan tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka, para umatku ini, untuk memakai siwak di setiap wudu dan setiap sholat. Dan Nabi tidak mengkhususkan ini ya untuk yang puasa jangan bersiwak, tidak. Tapi umum, Nabi tidak mengkhususkan. Maka dengan demikian memakai siwak itu dibolehkan saat sedang puasa. Tidak membatalkan puasa dan tidak dikatakan makruh. Bagaimana dengan pasta gigi zaman sekarang? Ya. Pasta gigi zaman sekarang ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya, pasta gigi itu mengandung zat-zat yang tidak dimiliki oleh akar siwak. Ya kan? Dia ada fluoride, apalagi yang memutihkan gigi ya. Tapi juga ada kekurangannya. Pasta gigi itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Dan kadang-kadang pasta gigi itu tidak di setiap tempat boleh kita gunakan. Coba kalau mau sholat pakai pasta gigi, bisa geger satu masjid. Ya, ini orang sudah mau takbiratul ihram masih pakai pasta gigi. Beda dengan siwak, orang akan maklum. Imamnya mengucapkan sawusufakum, kita pakai siwak, tidak ada masalah. Tapi sawusufakum ada yang pakai pasta gigi, belepotan ke lantai kemana-mana. Ini kekurangan pasta gigi. Maka masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kekurangan. Setiap dari kita hendaklah mengambil memakai siwak, juga memakai pasta gigi. Pasta gigi zaman sekarang rasanya sudah beraneka rasa. Ada rasa jeruk, rasa apa lagi? Mangga dan nanas dan lain-lain ya. Ini terutama pasta gigi untuk anak-anak. Ada rasa mint ya, ada. Maka ketika sedang puasa, pasta gigi yang berasa ini, ya kalau rasanya itu sangat kuat, sebaiknya dihindari. Karena bisa membuat ya rasa ini masuk ke dalam tenggorokan kita. Karena bagaimanapun pasta gigi, kalau sudah kita kumur-kumur akan rasanya sangat kuat. Ini sebaiknya dihindari ya, bagi yang sedang puasa. Demikian juga menggunakan siwak itu umum di setiap waktu. Kapan saja boleh, karena Nabi mengatakan setiap wudu, setiap sholat. Maka tidak dibenci orang memakai siwak. Selanjutnya, yang ketiga, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang puasa, al-matmadatu wal istinsyaku. Al-matmadah, kumur-kumur, wal istinsyak, menghirup air ke hidung. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamatmadu wa yastanshiku wa huwa shaimun. Lakinnahu mana'a as-shaima minal mubalaghati fihima. Qala sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaki illa an takuna shaima. Karena Nabi SAW melakukan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung wa huwa shaim, sementara beliau sedang dalam keadaan puasa. Akan tetapi beliau melarang orang yang puasa untuk berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyak. Nabi bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak kecuali antakuna shaima, kecuali ketika kamu dalam kondisi puasa. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung. Hidung itu memiliki saluran yang menyambung dengan tenggorokan. Karena itu kita dilarang bersungguh-sungguh untuk istinsyak, menghirup air ke hidung ketika sedang puasa. Sampai para ulama kontemporer membedakan antara obat tetes hidung dengan obat tetes mata. Kalau obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Mata itu tidak bisa menampung cairan yang begitu banyak.
Karena itu kalau kita pakai obat tetes mata, baru 1 tetes saja itu cairannya keluar lagi, karena dia nggak bisa nampung air. Dan antara mata dengan tenggorokan tidak ada sambungannya. Organ ini tidak bersambung. Beda dengan obat tetes hidung. Kalau obat tetes hidung, para ulama mengatakan membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Karena hidung itu kalau diteteskan air, dia nyambung langsung ke tenggorokan, maka membatalkan puasa. Ya. Dengan demikian, Nabi melarang orang yang puasa bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke hidung. Kenapa? Karena kalau kita sungguh-sungguh, air itu bisa masuk ke tenggorokan yang berakibat batalnya puasa kita. Lain halnya kaum muslimin, kalau yang sedang puasa ini menghirup air ke hidung tidak disengaja masuk ke tenggorokan. Yang namanya tidak sengaja, yang namanya lupa, ya, maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, al-mubasyaratu wal qublatu lis-shaimi. Berpelukan dan berciuman bagi orang yang berpuasa. Sabata an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbih. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW beliau mencium istrinya ketika sedang puasa, dan beliau memeluk istrinya sedangkan beliau sedang puasa. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya. Kaum muslimin, ya, mencium, memeluk istri saat sedang puasa dibolehkan, tapi ingat, yang mampu menahan syahwatnya. Karena itu penulis berikutnya mengatakan wa yukrahu dzalika lisyab duna syekh, dan hal itu dibenci bagi pemuda, tidak bagi orang tua. Jadi para pemuda itu nggak boleh, apalagi pengantin baru, ya, baru 1 bulan, belum genep sebulan. Nah, ini nggak boleh, karena sangat berbahaya sekali kalau mencium, apalagi sampai memeluk, dan bisa terjadi hal yang lebih besar dosanya. Apa lebih besar dosanya? Berjima di siang hari bulan Ramadan yang kafaratnya sangat berat, memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ciuman ada 3 macam. Yang pertama, ciuman bentuknya kasih sayang, dan ini tidak ada pengaruhnya dengan syahwat. Contoh, mencium kening istri ketika mau berangkat sholat. Wah, romantis ya. Dicium dulu istrinya sebelum berangkat sholat, keningnya, tapi yang dicium keningnya, ya, supaya khusyuk di jalan, tidak tengok-tengok gitu kan. Nah, ini boleh, tidak ada syahwatnya. Mencium anak, ya, berangkat sekolah, salim, cium keningnya, boleh. Yang kedua dari jenis ciuman, ciuman hawa nafsu. Nah, ini yang bahaya, apalagi bibir, ya, ini tidak boleh, harus dihindari bagi orang yang berpuasa. Kenapa Nabi melakukan? Kata Aisyah, beliau itu orang yang paling kuat menahan hawa nafsu, sementara kita, ya, nah ini sudah sangat bahaya, maka harus dihindari. Kemudian jenis ciuman yang ketiga, ciuman yang biasa, tidak hawa nafsu, maka ini pun dibolehkan. Kesimpulannya, berpelukan, berciuman bagi orang yang berpuasa dibolehkan bagi orang yang kuat menahan hawa nafsunya. Kalau tidak kuat, seperti pemuda itu patokannya umur berapa? Ya, umur 40 itu masih muda umur 40, ya. Umur ya, sudah menikah 25 sampai 40 masih disebut pemuda. Akan tetapi dibolehkan bagi orang tua. Ini juga tidak setiap orang tua. Kadang-kadang orang tua sudah 60 juga masih kuat hawa nafsunya. Ini pun harus dihindari. Karena kita sedang puasa, menjaga hawa nafsu kita, bukan hanya menahan makan dan minum. Waqad rawa Abdullah bin Amr bin As qala wa kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun faqala ya Rasulullah uqabbil wa ana shaim qala la faja'a shaykhun faqala uqabbil wa ana shaim qala na'am qala fa nadhara ba'duna ila ba'din faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaikha yamliku nafsah. Sungguh telah meriwayatkan Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, kami sedang bersama Nabi SAW, kemudian datang seorang pemuda dan dia berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh aku mencium sementara saya sedang puasa? Nabi mengatakan jangan. La, tidak boleh. Kemudian datang orang yang tua, syekh. Dia pun bertanya sama, wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium wa ana shaim sementara saya sedang puasa? Qala na'am, iya, boleh.
Maka sebagian kami fanadhara ba'duna ila ba'din, sebagian kami saling memandang, saling melihat. Kok boleh ya? Orang tua yang muda nggak boleh, yang tua dibolehin. Maka Rasulullah akhirnya berkata, inna syaikha yamliku nafsah. Sungguhnya orang yang tua itu lebih dapat menahan hawa nafsunya. Ya, ini rahasianya kenapa yang muda tidak boleh mencium sementara yang tua boleh, karena orang yang lebih tua bisa lebih menahan hawa nafsu. Karena itu bagi para pemuda yang sudah menikah, pengantin baru, ya jangan sering dekat-dekat istri siang hari. Sering-seringlah bersiang hari di masjid, bersiang hari di kantor untuk menjauhi istri. Apalagi saat-saat kita sedang berpuasa bulan Ramadan yang kita mengharapkan pahala puasa kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Yang kelima, tahlilu ad-dam wa darbul ibr allati la yaqsidu biha at-tagdhiyata fa innahu laysa minal mufattirat. Yang kelima adalah tahlilud dam. Apa tahlilud dam? Donor darah atau tes darah dan menyuntikkan suntik yang tujuannya bukan untuk menggantikan makanan, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Donor darah bagi orang yang puasa boleh, dengan syarat dia tidak lemes ketika sudah donor. Karena biasanya orang kalau donor darah itu dianjurkan setelah mendonorkan darahnya dia makan yang enak-enak, makan yang bisa menambah gizinya. Nah, kalau dia donor tidak lemas, maka puasanya tidak batal. Silakan. Begitupun jarum suntik yang tujuannya bukan menggantikan makanan sebagai pengobatan, maka tidak membatalkan. Seperti sekarang vaksinasi COVID-19. Maka bagi yang kena jadwal vaksin di saat COVID ini tidak membatalkan puasanya. Sedang bulan Ramadan kemudian kita kena jadwal COVID-19 divaksin, maka tidak batal. Karena jarum suntik itu ada dua macam. Jarum suntik yang pertama menggantikan makan minum, maka ini membatalkan, seperti jarum infus. Yang kedua jarum suntik yang tujuannya pengobatan, maka tidak membatalkan, seperti vaksin COVID itu tujuannya pengobatan, maka tidak membatalkan puasanya. Yang keenam yang boleh dilakukan oleh orang yang puasa al-hijamah. Apa al-hijamah? Berbekam. Kanat min jumlatil mufattirati thumma nusikhat wa thabata an Nabi SAW fi'luha wa huwa sha'im. Lima warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Termasuk hal-hal yang bisa membatalkan kemudian dihapus adalah masalah hijamah, berbekam. Sungguh telah tetap dari Nabi SAW perbuatan beliau berbekam dan beliau sedang puasa. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW berbekam dan dia sedang puasa. Orang yang ingin berbekam saat puasa disyaratkan tidak lemes. Kalau dia berbekam tidak lemes, silakan lanjutkan puasanya. Namun kalau lemes membahayakan, lebih baik berbuka. Yang ketujuh, dzauqut ta'am. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa berikutnya adalah mencicipi makanan. Mencicipi makanan ada tiga keadaan. Keadaan pertama, mencicipi makanan untuk menikmati rasa makanan. Maka tidak boleh, haram. Bisa batal puasanya. Saya cicipi makanan untuk menikmati, itu batal. Ya, bisa membatalkan puasa kalau sampai tenggorokan. Dia tujuannya untuk menikmati. Keadaan kedua, mencicipi makanan karena untuk main-main. Cicipi makanan main-main, tidak boleh juga. Ya. Yang ketiga, mencicipi makanan karena ada kebutuhan. Mencicipi makanan karena kebutuhan boleh, dengan syarat hanya di ujung lidah, tidak sampai tenggorokan. Kalau ada kebutuhannya dibolehkan. Misalkan ya kita jualan nasi, jualan lauk pauk, butuh cicipi makanan, tidak ada masalah kalau memang ada kebutuhannya. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa hadza muqayyadun bi adami dukhulihi al-halqa. Ini mencicipi makanan muqayyad, dikaitkan, disyaratkan tidak masuk sampai tenggorokan. Jadi mencicipi makanan itu dibolehkan dengan syarat tidak masuk sampai tenggorokan.
Lima warada an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma la ba'sa an yadhuqa al-khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sha'im. Berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, beliau berkata tidak mengapa untuk mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk tenggorokan sementara dia sedang puasa. Kemudian lagi yang dibolehkan juga bagi orang yang sedang berpuasa al-kuhlu wal qatrah wa nahuhuma mimma yadkhulul ain. Al-kuhlu memakai celak mata dan tetes mata yang bisa masuk ke dalam mata. Fahadhil umur la tufattir. Perkara-perkara ini juga tidak membatalkan puasa. Karena memang mata itu bukan tempat tampungan air. Ya. Obat tetes mata itu setetes saja tumpah. Artinya memang nggak bisa menampung air banyak dan dia tidak akan masuk ke tenggorokan dan itu tidak membatalkan. Yang kesembilan, yang terakhir, sabbul ma'il baridi ala ra'si wal iktisal. Menuangkan air yang dingin di atas kepala dan mandi. Ini pun tidak membatalkan puasa, boleh dilakukan. Imam Bukhari mengatakan babu iktisalis shaim, bab mandinya orang yang puasa dan membasahi rambutnya. Waballa Ibnu Umar membasahi thauban, pakaiannya, fa'alqahu alaihi wa wasaim. Kemudian pakaian yang basah ini ditempelkan ke kepala, ke badannya, ya. Maka hal ini semuanya tidak membatalkan puasa. Sehingga orang yang puasa mandi karena untuk menghilangkan panas, menyiramkan kepala dengan air, boleh. Bagaimana kalau puasa berenang? Batalin puasa tidak? Berenang bagi orang yang puasa ada dua keadaan. Keadaan pertama, kalau tujuannya berenang supaya minum air, maka batal puasanya. Keadaan kedua, kalau berenangnya hanya untuk menyegarkan badan dan tidak ada niat untuk minum airnya, maka tidak batal puasanya. Allah alam, inilah kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, beberapa perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan atas pembahasan yang telah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan membedakan mana perkara-perkara yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa dan mana-mana yang perkara-perkara membatalkan pahala puasa kita. Baik, kami berikan kesempatan bagi Anda, bagi pemirsa Ahsan TV yang ingin bergabung di sore hari ini, silakan. Bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0813-18294352, dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-14455557. Baik, kita langsung buka saja sesi soal jawab karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami berikan kesempatan bagi penanya melalui via telepon, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Sudah ada yang masuk? Baik, kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana Ibu? Persilakan. Halo, assalamualaikum. Dari Fauzan Pekanbaru. Dengan Fauzan di Pekanbaru. Ya, mohon dibantu untuk mengecilkan atau mematikan audio televisinya. Cukup mendengarkan dari telepon saja. Silakan pertanyaannya. Malam Lailatul Qadar itu malam apa, Pak? Malam Lailatul Qadar itu malam apa? Cukup, itu saja? Iya, Pak, cuma itu aja. Baik, ditunggu ya jawaban dari Ustaz. Jazakallahu khairan dari Fauzan di Pekanbaru, Ustaz. Baik, malam Lailatul Qadar itu malam apa? Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Yang pertama Lailah, yang kedua Qadar. Lailah itu artinya malam. Sementara Qadar punya dua makna. Qadar artinya satu, mulia. Qadar, ya, suatu yang mulia. Makna kedua dari Qadar adalah ketentuan takdir. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia karena di dalamnya ada ketetapan takdir hamba selama 1 tahun. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apabila kita beribadah di malam itu, maka pahala ibadah kita seolah-olah kita beribadah selama 1000 bulan atau alias 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun lebih sedikit ya.
Dengan demikian, malam Lailatul Qadar ini malam yang Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar kita mencari malam tersebut, bersungguh-sungguh ibadah di malam tersebut. Kenapa kita dianjurkan bersungguh-sungguh ibadah di malam Lailatul Qadar? Karena kalau kita berhasil mendapatkan Lailatul Qadar, seolah-olah Anda beribadah 83 tahun. Tentu pahala yang sangat besar. Anda mendapatkan kemuliaan, Anda mendapatkan takdir yang baik di malam Lailatul Qadar ini. Malam Lailatul Qadar adanya di hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, pada hari-hari ganjil, malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena itulah kaum muslimin, mari kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan kita masih hari ke-9 ya sekarang. Masih ada waktu untuk mempersiapkan fisik kita supaya sehat, bisa mendapati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan dari Fauzan di Pekanbaru. Kami persilakan kembali telepon kedua yang sudah masuk. Kami persilakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Bapak? Dari Sumeneb, Pak Sofyan, Pak. Pak Sofyan di Sumeneb. Silakan Pak Sofyan, pertanyaannya. Ini yang saya ingin saya tanyakan, Ustaz. Assalamualaikum dulu, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sofyan. Ini kan saya untuk menguatkan iman saya sebenarnya, Ustaz, bahwa Al-Quran itu kan diturunkan di alam mahfud itu, Ustaz. Setelah diturunkan di alam mahfud itu, ternyata pada kenyataannya setelah saya baca di dalam Quran itu sepertinya tertera pada hadis-hadis dan pada hukum-hukum yang ada di perjalanannya Nabi Muhammad, Ustaz. Contohnya misalnya seperti pada perjalanan Isra Mi'raj. Berarti sudah berjalan, apa sudah ditentukan pada sebelum diturunkan Al-Quran, sudah ditentukan, Ustaz, begitu. Baik. Itu antara lain contohnya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Pak Sofyan di Sumeneb. Silakan. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sudah ditulis ya di Lauhil Mahfud. Ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lengkap. Dari awal sampai akhir ayat Quran, dan disimpan di Lauhil Mahfud. Kemudian diturunkan secara jumlatan, secara keseluruhan itu sampai langit dunia. Sampai langit dunia diturunkan seluruhnya. Dan diturunkan secara sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad, disesuaikan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di antara peristiwa yang dialami oleh Nabi adalah peristiwa Isra Mi'raj, turunnya surat Al-Isra, yang artinya perjalanan. Apakah ini juga sudah ditulis? Iya. Semua takdir kita itu sudah ditulis di Lauhil Mahfud, termasuk Al-Quran. Ya. Jadi peristiwa Nabi itu nanti akan Isra Mi'raj, Nabi meninggal usia berapa, itu sudah takdir. Cuma di antara kita itu tidak ada yang tahu takdirnya. Tidak ada yang tahu ketentuan Allah. Ada tidak di antara kita yang tahu ketentuan Allah bahwa Nabi nanti mau Isra Mi'raj? Tidak. Jadi Allah sudah menulis semua takdir hamba di Lauhil Mahfud, termasuk Al-Quran secara keseluruhan. Ya. Kemudian Allah turunkan satu persatu saat sesuai dengan peristiwanya. Dan itu juga takdir, sudah ditulis juga. Peristiwanya Nabi hijrah, peristiwanya Nabi Isra Mi'raj, ya. Meninggalnya Khadijah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Hanya saja kita tidak tahu ketetapan yang ada di Lauhil Mahfud. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Sofyan di Sumeneb. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Pertanyaan pertama yang kita layangkan adalah dari Reja Adrianto dari Tarakan, Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah kita berpuasa menelan air liur atau ludah, Ustaz? Apakah hal ini membatalkan ibadah puasa kita? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik, menelan air liur atau ludah tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Satu, karena hal itu sulit dihindari.
Dan agama kita bukan agama yang ingin memberatkan hambanya. Sulit dihindari kita menghindari menelan ludah. Yang kedua, kenapa menelan ludah tidak membatalkan puasa? Ludah itu bukan makanan, bukan minuman. Yang membatalkan puasa adalah makan minum. Kalau ditanya, kita menelan ludah, kemudian ditanya, kamu sudah minum? Jawabannya apa? Pasti belum. Orang yang menelan ludah ketika ditanya, kamu sudah minum belum? Pasti jawabannya belum. Ini menunjukkan ludah itu bukan minuman. Sehingga ketika orang menelan ludah, dia tidak dianggap minum. Kalau tidak dianggap minum, maka puasanya tidak batal. Ya, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Karena itu menyulitkan. Yang kedua, karena ludah itu bukan makanan, bukan pula minuman. Baik, bagaimana kalau ludahnya ditampung di wadah kecil gitu ya, tatakan, kemudian dijilat lagi, batal tidak puasanya? Ya, dia meludah di tatakan gelas yang kecil, dijilat lagi, batal tidak? Tidak batal. Ya, karena itu bukan makanan, bukan pula minuman. Allah. Nah, Ustaz, kelahiran, jika ada makanan yang terselip di dalam gigi, Ustaz. Baik. Apabila ada makanan yang terselip di gigi, biasanya kita habis makan sahur, ya. Kemudian setelah sahur kan puasa. Kalau keselipnya di gigi setelah berbuka puasa tidak ada masalah ya, ditelan. Tapi yang bermasalah ketika kita sudah sahur kemudian adzan subuh. Maka makanan yang terselip ini tidak boleh sengaja ditelan kembali karena dia makanan, walaupun cuma 1 butir nasi. Misalkan 1 butir nasi masuk. Atau makanan terselip ini suiran ayam. Nah, yang paling sering nyangkut kan suiran ayam. Atau suiran daging. Ini juga tidak boleh dimakan karena dia makanan. Walaupun itu sedikit. Karena yang sedikit bisa membatalkan puasa. Nah, ini dibuang saja. Dibuang. Ya. Baik, setelah kelahiran atas jawaban Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya, pertanyaan dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana sikap kita apabila di siang hari kita dapati ada rekan kita yang tidak berpuasa? Bagaimana tindakan kita, Ustaz, tentang hal ini? Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, terkadang di siang hari kita mendapati rekan kita tidak puasa. Perlu dilihat rekan kita ini siapa dulu. Kalau dia non-muslim, jelas ya, perkaranya jelas. Kalau dia wanita tidak puasa, tanya dulu, Mbak, lagi datang bulan tidak? Tanya terlebih dahulu. Barangkali dia wanita tidak puasa karena sebab haid. Kalau dia wanita mungkin sedang menyusui atau sedang hamil. Yang wanita menyusui, wanita hamil diberi keringanan tidak puasa. Itu kalau wanita. Kalau rekan kita ini laki-laki. Laki-laki dewasa, bukan anak kecil, tidak puasa. Laki-laki paling minim uzurnya itu paling minim. Apakah dia sakit? Tidak sakit. Berarti perlu ditegur, perlu dinasehati. Kenapa kamu tidak puasa? Apakah kamu musafir? Apakah kamu sedang sakit? Seperti itu. Perlu dijelaskan. Karena laki-laki uzurnya kalau tidak sakit musafir. Ya, dia tidak ada haid, tidak ada hamil, tidak ada menyusui. Nah, ketika sudah jelas keadaannya, saya tidak sakit, saya tidak juga musafir, maka Anda kasih nasihat puasa Ramadan itu wajib. Ya, rukun Islam. Ancamannya sangat keras bagi yang tidak puasa. Dia akan digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian rahang tenggorokannya dipecahkan sampai mengeluarkan darah. Ini ancaman bagi orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Maka ini harus kita nasihati dengan hikmah dan lembut agar dia sadar bahwa puasa Ramadan itu kewajiban. Nah, ya, Ustaz, khairan atas jawaban dari hamba Allah tadi di Bekasi. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di nomor 813 1829 4352. Sudah ada telepon yang masuk kembali, kami persilahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Pak? Dari Pak Andri dari Jakarta. Pak Andri di Jakarta. Silakan, Pak Andri, jawabannya pertanyaannya. Oh iya, saya mau menanyakan dalam Ramadan ini, kalau kita dalam keadaan junub, apakah kita boleh membaca Al-Quran dengan hafalan, bukan membaca mushaf, tapi hafalan Quran itu sebelum tidur kan kita biasanya baca Quran dulu.
ya surat Al-Imran segala macam. Apa boleh apa enggak itu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang melakukan ya hubungan suami istri atau dia sedang junub, kemudian belum sempat mandi, tapi dia sebelum tidur dia baca dulu ayat Quran. Apakah itu ayat kursi, surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan seterusnya. Apakah boleh hal itu? Jawabannya adalah boleh. Kalau dia membacanya dengan hafalan, tidak memegang mushaf Al-Quran. Apabila memegang mushaf Al-Quran disyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi Anda setelah junub ingin istirahat tidur kemudian baca ayat kursi, tidak ada masalah dengan hafalan, dibolehkan selama tidak memegang mushaf Al-Quran. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan Pak Andi di Jakarta. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang terakhir di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah membayar fidyah untuk bulan Ramadan langsung 30 hari Ustaz? Karena istri saya sedang hamil dan sekarang tidak bisa berpuasa. Rencana ingin membayar fidyah nanti di akhir bulan Ramadan sekaligus Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz tentang hal ini. Jazakumullah khairan. baik, membayar fidyah sekaligus 30 hari dibolehkan, tidak dilarang. Ya, dengan syarat kita sudah menyelesaikan bulan Ramadannya. Kita bayarkan langsung 30 hari, dibolehkan, tidak ada masalah. Berdasarkan athar dari sahabat Anas bin Malik, ketika beliau tua tidak mampu berpuasa, beliau mengumpulkan 30 orang miskin kemudian diundang makan di rumahnya. Ini berarti membayar fidyahnya langsung sekaligus 30 hari, dan itu perkara yang dibolehkan. Nah, Allah. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Sebagai penutup dari sesi pertanyaan di sore hari ini, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas keluangan waktu yang diberikan oleh Ustaz di sore hari ini, sehingga kita bisa dapat pencerahan ya terkait hal-hal apa saja yang tidak membatalkan puasa, karena banyak kaum muslimin tentu saja yang menganggap ini batal padahal tidak membatalkan puasa. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan ini dan telah bergabung dalam sesi interaktif. Mohon maaf sekali lagi ada beberapa pertanyaan yang baru masuk yang belum sempat kami bacakan satu persatu. Insyaallah taala Anda bisa bergabung kembali di hari Rabu sore. Mudah-mudahan terus bisa menyimak kajian di sore hari ini. Kami atas nama kru yang bertugas pada kesempatan sore hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.